Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengundang kontroversi dan kali ini yang menjadi sasaran adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan utang Indonesia hingga menyebutnya sebagai Menteri Pencetak Hutang. Tapi apakah benar Sri Mulyani gemar mencetak utang atau justru malah mencetak prestasi? Rekan kami Yunia Harsari akan membeberkan faktanya dalam segmen Fact Check. Yunia, bagaimana sebenarnya kondisi hutang Indonesia pada saat ini? Egan, kalau kita berbicara soal hutang, semua orang pasti akan sensi. Mulai dari kita-kita rakyat jelata, apalagi kalau didengar sampai ke telinga Menteri Keuangan sekelas Sri Mulyani. Tapi mungkin Anda sudah mulai ngeh seperti itu bahwa beberapa hari yang lalu memang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak hadirin yang datang pada acaranya untuk menyebut Sri Mulyani tak lagi sebagai Menteri Keuangan, tapi Menteri Pencetak Hutang. Bangga untuk utang yang suruh bayar orang lain. Waduh, kalau saya jadi Ibu Menteri Sri Mulyani mungkin dongkolnya udah sampai ke ubun-ubun gitu ya. Nah ini kemudian dilanjutkan bahwa ini kalau ibarat penyakit, utang Indonesia itu saya katakan stadiumnya sudah cukup lanjut, sudah lumayan parah karena utangnya menumpuk terus. Nah kita akan saksikan seperti apa sebenarnya sosok yang disebut Prabowo Subianto sebagai Menteri Pencetak Hutang. Nah Sri Mulyani ini memang kita kenal sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia di zaman Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah prestasi kalau kita lihat ini setiap tahun Menteri Sri Mulyani maksud saya ini selalu mencetak prestasi seperti itu. Di tahun 2018 menjadi the best minister in the world, lalu di tahun 2017 ini Menteri Keuangan terbaik se-Asia versi Finance Asia, lalu di tahun 2016 ini mendapatkan Most Powerful Woman dan di tahun 2010 hingga 2016 menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Wah, dengan sederet prestasi yang seperti ini jika dikatakan sebagai Menteri Pencetak Hutang, apakah Sri Mulyani diam saja? Saya punya cuplikan jawaban ala Sri Mulyani berikut ini. Mencatatlah utang secara teliti dan hati-hati. Ya saya mengikuti itulah. Kalau saya nggak mengikuti itu, nggak mungkin saya jadi Menteri Keuangan terbaik di dunia. Nggak mungkin. Apalagi kemudian di Dubai, Abu Dhabi saya jadi Menteri terbaik di dunia lagi. Itu lebih sulit lagi itu Pak. Nggak mungkin. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa kita mengelola APBN secara hati-hati, bertanggung jawab. Nah pemirsa, kalau kita berbicara soal kondisi hutang dari sebuah negara, kita harus berbicara soal rasio hutang itu sendiri. Nah sebelum melangkah lebih jauh, saya harus menjelaskan dulu di sini rasio hutang itu apa. Itu adalah kemampuan dari setiap negara untuk membayar hutang-hutang yang dimilikinya. Nah karena inilah yang harus dijaga. Pernah dengar istilah besar pasak daripada tiang? Nah ini yang harus terus dijaga. Nah rasio ini menentukan apakah sebuah negara bisa membayar hutangnya dengan pendapatan yang dia terima atau yang biasa kita sebut dengan PDB. Saya punya datanya ini dari zaman Presiden Soeharto sampai ke Presiden Joko Widodo. Bisa kita lihat di zaman Presiden Soeharto ini rasio utang Indonesia sudah mencapai 57,7%. Artinya dari keseluruhan PDB kita 57,7%-nya kita gunakan untuk membayar hutang-hutang kita. Nah untuk di zaman Presiden Habibie pada saat itu 85,4%-nya digunakan untuk membayar hutang. Di zaman Gus Dur ada 77,2% dari PDB kita digunakan untuk membayar hutang. Di era Presiden Megawati 56,5% yang digunakan untuk membayar hutang. Di zaman SBY 24,7% dan di zaman Presiden Joko Widodo 29,9%. Nah ini kalau kita lihat data-data ini, untuk Anda yang jeli, kita bisa mungkin ada yang sadar bahwa pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rasionya hanya 24,7%. Namun di zaman Presiden Joko Widodo ini rasionya mencapai 29,1%. Mengapa bisa demikian? Karena kalau kita berbicara soal utang negara, kita tidak bisa hanya menilai atau mengukur hanya dari satu periode pemerintahan saja. Itu ada andil dari utang-utang pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada limpahan seperti itu dari
hutang-hutang sebelumnya. Nah, inilah yang kemudian membuat pemerintahan berikutnya harus membayar hutang-hutang sebelumnya. Nah, kalau tadi data saya terakhir ini di Januari 2018, maka di data terbaru yang saya miliki ini di Oktober 2018, utang Jokowi ini tercatat 360,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2018. Tapi pada saat menjabat pertama kali di tahun 2014, posisi utang Indonesia ini sudah berada di angka 293,3 miliar dolar Amerika. Tadi 360,5, lalu sekarang 293,3. Ini artinya selisihnya ada sekitar 67,2 miliar dolar Amerika. Nah, itulah sebenarnya angka hutang dari Presiden Joko Widodo selama 4 tahun menjabat hingga tahun 2018, dan pertumbuhan utang Jokowi ini hanya 22,91%, di mana ini jauh lebih sedikit daripada era SBY yang mencapai 44,92%. Kita lihat digunakan untuk apa sih hutang-hutang tersebut? Nah, seperti yang selama ini sudah sering disampaikan, digunakan untuk anggaran infrastruktur. Kalau kita lihat dari tahun 2014 hingga tahun 2019, angkanya terus naik. Dari 2014 154,7, ini di tahun 2019 ini mencapai 415 triliun rupiah yang memang dialokasikan untuk membangun sejumlah infrastruktur yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ternyata kalau kita bandingkan rasio utang Indonesia ini bisa dikatakan yang paling kecil kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga dulu deh. Ini di ASEAN ya, atau di Asia Tenggara. Di Indonesia ini 29,9, Malaysia 51%. Jadi setengahnya ini digunakan untuk membayar hutang seperti itu. Lalu kemudian Singapura bahkan 110%, ini lebih daripada PDB-nya. Lalu kemudian Thailand 42% dan Vietnam 62%. Nah, masih belum percaya juga kalau utang itu adalah hal yang memang dilakukan oleh semua negara. Kita akan lihat negara-negara besar juga sebenarnya berhutang loh untuk membangun negara mereka menjadi negara adidaya. Sebut saja Amerika misalnya. Di Amerika tuh mencetak rekor tertinggi melampaui PDB mencapai 19,947 miliar dolar Amerika per 2017. Jepang yang selama ini kita kenal teknologinya mumpuni, sangat maju, mereka juga berhutang. Hutangnya memang lebih kecil dari Amerika, yakni hanya 11 ya, di sini 813 miliar dolar Amerika, namun jumlahnya ini 2 kali lipat dari PDB yang dimiliki oleh Jepang saat ini. Tiongkok yang selama ini kita kenal sekarang menjadi the rising of the Asia. Nah, ini Tiongkok utangnya mencapai 4,976 miliar dolar Amerika, namun IMF memperkirakan ini akan terus meningkat hampir 300% dari PDB-nya pada tahun 2022. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, Indonesia berarti memang masih berada di status yang cukup baik seperti itu, rasio utangnya masih dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, kalau kita lihat setelah kita memaparkan sejumlah data-data ini, ternyata masih ada saja yang mungkin belum puas. Kita lihat ada Rizal Ramli yang kita kenal dulu sebagai mantan mantan Menko Perekonomian, sempat mencuitkan sesuatu di Twitter seperti itu, menyatakan bahwa pemerintah ini memiliki surat hutang seperti itu, menerbitkan surat hutang baru dengan hasil imbal mencapai 11,625%. Indonesia akan ngutang lagi nih 2 miliar dolar dengan hasil imbal 11,625%. Nah, mungkin ini dicuitkan pertama kali, mungkin masih belum sadar ya kalau netizen kita ini sekarang jadi jauh lebih sensitif dan jadi jauh lebih kritis seperti itu. Lalu kemudian diralat kembali oleh dirinya sendiri. Mohon maaf terjadi kesalahan. Nah, hasil imbal 11,625% ini adalah surat utang lama RI yang sebenarnya. Lalu kemudian dijelaskan seperti itu oleh pihak Kementerian Keuangan bahwa sebenarnya surat utang ini sudah diterbitkan tahun 2009 dan akan jatuh tempo di tahun 2019. Nah, mungkin ya namanya juga kontroversi ya, pasti kita akan melihat berbagai perbincangan di media sosial. Salah satunya saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini adalah cuitan netizen.